Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syifa Novanifah dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat karya Ibnu Al-Haytham yang berjudul Properties of Triangle in Respect of Perpendiculars dalam kitab Hawl fi Hawas Al-Mutallad min Jihad Al-Umud. Biografi Ibnu Al-Haytham. Ia lahir dengan nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Namun para sarjana dan kalangan ilmuwan barat mengenal beliau dengan nama Al-Hazen. Beliau dilahirkan di Basro, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 6 Maret 1040 Masehi. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, pengobatan, dan filsafat. Ia dikenal dengan ahli dalam bidang ilmu optik, khususnya penyelidikannya mengenai cahaya. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basro, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Kontribusi ilmiah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger-Bacon dan Kepler, pencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light of Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan banyak lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Beberapa percobaan dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, di antaranya percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia, dan prinsipnya tetap diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Dalam kitab Hawl fi Hawas Al-Mutallad min Jihad Al-Umud ini, Ibnu Al-Haytham mempertimbangkan sifat-sifat dalam segitiga lain, dan dari hasilnya beliau merasa ada kesimetrian tertentu dalam sifat-sifat tegak lurus segitiga. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jika ada titik yang diambil dalam segitiga sama sisi, dan dari titik itu garis tegak lurus digambar pada masing-masing dari ketiga sisi, maka jumlah dari ketiga tegak lurus ini akan sama dengan besarnya tegak lurus segitiga. Contohnya ada pada gambarnya. Yang kedua, dalam segitiga apapun, perbandingan antara garis tegak lurus yang digambar pada dua sisi dari puncak sudut berlawanan masing-masing adalah timbal balik dengan rasio antara kedua sisi itu sendiri. Contohnya ada gambar. Oleh karena itu, segitiga AJB mirip dengan segitiga BCH. Karenanya AJ adalah untuk CB sebagaimana AD adalah untuk BH. Demikian pula AB adalah untuk BJ seperti AD untuk JZ. Yang ketiga, bagian dari sisi miring yang terletak di antara garis lurus pertama dan kedua adalah sama dengan diberikan tegak lurus di sisi miring. Contohnya ada pada gambar. Yang keempat, jika dari titik manapun di alas segitiga sama kaki ditarik ke dua sisinya,
maka kedua tegak lurus ini sama dengan tegak lurus ujung luar yang ditarik puncak salah satu sudut alas ke sisi yang berlawanan. Apakah sudut vertikal berupa sudut lancip, tumpul, atau siku-siku? Contohnya ada pada gambar. Oleh karena itu, ZD tambah HD berbanding HD berbanding JB dan berbanding BD. Beliau mengasumsikan segitiga sama kaki seperti pada gambar. Hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa garis tegak lurus DZ, DH, dan DH sama-sama dengan AK. Bukti tersebut berlaku untuk semua segitiga sama kaki, baik segitiga sudut vertikal, lancip, tumpul, atau siku. Yang kelima, dalam setiap segitiga sama kaki, jika garis lurus yang membagi sudut alas bertemu dengan sisi yang berlawanan dengan sudut alas tersebut di titik H, dan jika H kecil H besar adalah garis lurus yang sejajar dengan alas sehingga bertemu dengan sisi lainnya di H. Kemudian garis tegak lurus yang digambarkan pada kedua sisi dari titik manapun di H kecil H besar sama dengan garis tegak lurus yang digambar di atasnya dari titik manapun di H kecil H besar. Contohnya ada pada gambar. Oleh karena itu, AH adalah untuk HB sebagaimana AH adalah untuk H kecil H besar. Sekarang AH adalah untuk HB sebagaimana AZ adalah untuk ZD. Dan AH adalah untuk H sebagai tegak lurus AZ ke HM. Oleh karena itu, AZ ke ZD seperti AZ ke HM. Oleh karena itu, tegak lurus HM sama dengan ZD. Tegak lurus TK dan TL sama dengan tegak lurus ZD. Yang keenam, dalam setiap segitiga sama kaki siku-siku, perbedaan antara sebuah sisi dan sisi tegak lurus yang jatuh dari puncak sudut yang berlawanan pada sisi itu, perbedaan antara tegak lurus dan dua sisi yang berdekatan dengan sisi alas dan gerakan segmen proporsional satu sama lain dalam urutan itu. Contohnya ada pada gambar. Kesimpulannya, oleh karena itu kedua liontin DZ dan DH sama dengan tegak lurus NH. Contoh ini diambil dari segitiga tak sama panjang. Gambarnya sudah tertera. Karena ABJ dan ALM dapat dibuktikan mirip, LM adalah dengan MA seperti BJ dengan JA, dan sebagaimana yang telah diasumsikan, BJ adalah untuk JA seperti AT dan TM. Oleh karena itu, AT adalah untuk TM seperti LM untuk MA, dan tegak lurus DH dan DZ bersama-sama dengan tegak lurus NT. DH dan TK terletak di antara paralel yang sama. DH tegak lurus sama dengan TK. Oleh karena itu, tegak lurus DH, DZ, dan DH sama dengan tegak lurus NK. Bukti ini berlaku untuk semua segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul
dan sama kaki. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.